Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Marini, guru SD Negeri 031 Senayang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Ibu Eli Hendartini. Beliau adalah fasilitator saya, dan Ibu Eni Darwati, beliau adalah pengajar praktik saya. Berikut ini merupakan rencana untuk tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa, posisi guru berperan sebagai manajer, bertanya dan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Karena guru merupakan pamong yang menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar anak mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan melakukan pembiasaan di kelas. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, siswa terbiasa dengan 5S, senyum, salam, sapa sopan, dan santun. Yang kedua, siswa terbiasa bekerja sama dan saling tolong-menolong jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, siswa terbiasa mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, siswa terbiasa saling menghormati semua warga sekolah. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya tentang budaya positif. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang rencana membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, menjelaskan kepada siswa pentingnya keyakinan kelas. Yang keempat, diskusi bersama siswa dalam menyusun keyakinan kelas sebagai langkah awal pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yang kelima, merangkum hasil diskusi dan menuliskan keyakinan kelas dalam sebuah karton yang ditandatangani bersama dan ditempel di dinding kelas. Yang keenam, guru mengobservasi melalui lembar observasi. Yang ketujuh, siswa melakukan penilaian diri dengan lembar penilaian diri. Yang kedelapan, melakukan refleksi bersama siswa terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang kesembilan, melakukan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat serta melakukan tindak lanjut dari keyakinan kelas tersebut. Berikut ini adalah webinar sosialisasi budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah dan rekan-rekan di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat yang berada di ruang virtual hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 031 Senayang, Bapak Samsul Anwar SPD. Yang terhormat dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian guru-guru hebat yang menyempatkan waktunya dalam keadaan sibuk bisa hadir dalam ruang virtual ini. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat berkumpul bersama-sama. Serta salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu,
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Guru yang hebat di sini yang telah hadir menyempatkan dirinya dalam keadaan sibuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Sebelum saya memulai, apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Tetap semangat, jaga kesehatannya di musim pancaroba seperti ini. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif. Bukan berarti saya menyampaikan di sini saya lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi saya juga masih belajar. Nah, terus juga apa yang saya pelajari ingin saya berbagi kepada Bapak Ibu guru semua di sini. Baik, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu jika screen saya tidak terlihat di layar. Oke, udah muncul. Terlihat? Udah terlihat. Lihat. Sudah, Bu. Udah. Ya, terima kasih. Bentar. Komputer saya agak lambat nih, sebentar ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat sekali. Ya, sebentar, masih loading. Baik. Di sini saya akan mensosialisasikan budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, baik, sebelum saya memasuki materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya minta partisipasi dari Bapak Ibu, beberapa orang untuk menyatakan apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Kurang setuju, Bu. Waduh, suara nggak kedengaran.
suara Bu Marini nggak terdengar. Iya, betul. Iya, Bu Iya. Marini, suaranya hilang, Bu Marini. Hilang. Sinyal itu, sinyalnya tegangguan. Balik Batam lah. Pindah ke Batam dulu. Ya Bapak Ibu mohon maaf. Terdengar lagi suara saya? Dengar. Udah nih. Udah dengar. Tidak kenyamanannya ya. Maklumi. Iya, saya lanjutkan kembali nih. Nah, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan-pernyataan di sini? Setuju. Kalau saya setuju. Itu ya, Bu Ziza ya. Iya, setuju sekali Bu Marini. Oh, baik, kalau gitu kita lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B. A itu adalah Bapak Ibu dan B itu adalah teman Bapak Ibu. Jadi ilustrasinya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Lalu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Lalu teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Nah, teman Bapak Ibu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja yang agar dapat bisa dibuka kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu saya? Kalau itu terjadi dengan Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin membujuknya. Membujuknya ya, Bu Dian ya? Ya. Kalau yang lainnya? Atau dirayu juga kali ya. Dirayu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Kira-kira siapa yang memegang kontrol atas kepalan Bapak Ibu tersebut? Sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri ya. Kalau berarti dirayu temennya, disuap, bahkan diancam, kalau diri sendiri tidak mau, nggak bakal terbuka ya kepalan tangan tadi ya. Nah, kalau gitu kita masuk ke materi. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, teori kontrol. Jadi paparan Dr. Williams Glasser
dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin di sini pendapat kita bisa mengontrol murid kita, tapi pada dasarnya murid tersebutlah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, punya tujuan murid tersebut itu seperti mungkin karena dia takut akan dihukum oleh guru, makanya dia mengikuti perintah gurunya meskipun dia tidak menginginkan hal tersebut. Ataupun misalnya dia takut akan nilainya jelek, jadi mau tidak mau dia terpaksa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Jadi ini adalah salah satu miskonsepsi atau persepsi yang salah tentang kontrol guru terhadap murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya di sini, misalnya di kelas 1 untuk berbaris, guru kelasnya itu biasanya sulit untuk membariskan anak-anak kelas 1. Tapi dengan bujukan atau rayuan sang guru, ayo nak, siapa yang bisa berbaris yang rapi, nanti ibu kasih coklat. Maka anak mulai tergantung kepada guru. Lama-kelamaan jika guru tersebut tidak masuk ke dalam kelas dan digantikan oleh guru yang lain, maka siswa tadi itu tidak mau mengikuti guru yang lain. Nah, inilah dia. Kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi, contohnya kita membuat siswa kita merasa bersalah. Seperti ada siswa melakukan kesalahan, misalnya tidak membuat PR, sedangkan kita memanggilnya, lalu kita bilang, "Nak, ibu kecewa sama kamu." Padahal ibu kan sudah memberikan semangat. Nah, kalau kayak gini gimana? Kamu kan memberikan rasa kecewa sama ibu. Nanti kamu nggak bisa naik kelas kalau seperti ini. Nah, ini namanya memberikan suara halus tapi menyampaikan pesan yang negatif. Jadi anak merasa dirinya, oh iya gara-gara aku, misalnya ibu jadi sedih, gara-gara aku, ibu jadi merasa bersalah seperti itu. Baik, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pemaksaan itu tidak bisa untuk jangka waktu yang panjang. Lama-lama gara-gara dipaksa terus, akhirnya dia memberontak.
Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, yang tadinya merupakan stimulus respon, tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita tidak bisa. Di teori kontrol, apa yang kita lakukan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu berbeda memandang dunia atau memandang suatu objek atau pendapat. Lalu di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang tadi saya katakan, misalnya seorang murid mungkin memberikan dirinya itu dikontrol oleh guru karena tujuan tadi, tujuan takut, misalnya tujuan tertekan. Nah, tapi di sini untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sama tadi yang kita praktekkan dengan mengepal genggaman tangan. Nah, mau berusaha apapun orang itu untuk membujuk, bahkan mengancam kita. Tapi kalau kitanya nggak mau buka, ya pasti nggak akan terbuka gitu kan. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kita rayu dulu, ayo dong buka tangannya, nggak mau. Cepatlah, aku kasih uang nih misalnya kan, nggak mau juga. Langsung pakai ancaman. Nah, itulah ketika tidak bisa kita menginginkan yang tadi, maka terjadilah pemaksaan. Tapi pada teori kontrol di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, tidak ada yang kalah di sini. Baik, di sini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan secara umum. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini untuk siapa saja, bukan suatu kalangan, suatu bangsa, suatu agama, ataupun suatu suku, tidak. Dia tidak melihat latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini dicapai oleh siapa saja. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal saat ini adalah dengan profil pelajar Pancasila. Nah,
Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama nilainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan 6 kreatif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Baik, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling terendah levelnya. Karena apa? Karena di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi dia takut. Misalnya kalau saya tidak sekolah atau saya terlambat ke sekolah, pasti nanti saya akan dihukum. Itu masih bersifat motivasi eksternal dari luar. Karena dia takut hukuman, makanya dia datangnya tepat waktu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga masih termasuk dari motivasi eksternal dari luar. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, kalau saya rajin, kira-kira saya dipuji nggak ya sama Bapak Ibu guru? Kalau saya misalnya nanti memungut sampah, kira-kira saya dapat nilai A nggak ya dari Bapak Ibu guru? Jadi motivasi tadi itu datang karena pengen dapat imbalan atau pujian. Yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal, intrinsik yang lahir dari dalam diri sendiri. Disinilah tujuan disiplin positif nanti akan terbentuk. Ini saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ketika anak sudah memiliki motivasi di dalam dirinya, kesadaran dirinya, ketika dia ingin berbuat, misalnya kenapa saya harus datang cepat? Kenapa saya harus datang tepat waktu? Nah, itu dia berpikir sendiri, oh karena saya juga harus menjadi orang disiplin. Orang yang disiplin nantinya, misalnya akan tepat waktu banyak sekali manfaatnya. Nah, seperti itu. Di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya hanya membuat anak-anak kita termotivasi dari eksternal, bukan internal. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini nanti ada namanya keyakinan kelas. Jadi misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Untuk keselamatan. Iya, untuk keselamatan ya Bu ya. Kalau saya masih gini Bu, mungkin ya. Saya takut ditangkap polisi. Nah, misalnya gitu. Berarti ada di situ hukuman yang ininya ya masih eksternal ya. Nah, keselamatan berarti Ibu dan Mister ini udah ada nih motivasi intrinsiknya, kesadaran bahwa menggunakan helm itu keselamatan di jalan raya. Nah, sama, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita tadinya untuk menjaga kesehatan. Kesehatan, ya. Iya, dasar. Jadi pakai masker bukan hanya digantung kalau ada Pak polisi atau petugas yang pakai masker, langsung kita pakai ya Bu ya. Ya. Iya, jadi begitu keluar rumah pakai masker. Nah, seperti itu. Kalau saya belum ada kesadaran nih Bu, kalau di sini untuk memakai masker, iya. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau kita memang mempunyai dari intrinsik, maka kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita lahir dari dalam diri kita, kita yakini, oh iya, disiplin itu
bagus ya, ada manfaatnya. Oh iya, pakai helm itu berarti menjaga keselamatan di jalan raya. Nah, itu kan kita yakini kan. Nah, seperti itulah dia yang terjadi pada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, di sini kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Ayo Bapak Ibu. Keyakinan. Ya. Kira-kira mana nih? Oh, kiri kanan sama-sama kesepakatan kelas ya. Iya, tapi yang menurut Bapak Ibu mana yang lebih ini keyakinan kelas gitu? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang kami guru dan murid yang selalu saling menyayangi. Oh gitu. Kira-kira gimana tuh Bu? Kenapa Ibu memilih itu? Karena kalau untuk keyakinan ini kayaknya lebih ke hati ya. Lebih datangnya dari hati, lebih karena itu tadi kesadaran gitu. Iya. Kan karena suatu peraturan atau yang dari faktor eksternal tadi, Bu. Oh iya, benar-benar sekali Bu. Berarti Bu udah ini ya. Iya, benar. Keyakinan kelas lebih tepat lagi di sebelah kanan ya. Walaupun sama-sama tulisannya kesepakatan kelas, tapi isinya itu berbeda. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada kata-kata positif di situ yang membangkitkan kesadaran siswa dari dalam diri ya. Oh, yang sebelah kiri ini lebih ke peraturan ya, datang tepat Peraturan ya. Ya, mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tapi kalau yang di sebelah kanan lebih kepada keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Nah, itu yakin dia kan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dia lebih yakin lagi di sini. Baik, terima kasih Bu Narmizar. Nah, Sama-sama Ibu. nah di sini ya. Kita bahas lebih lanjut. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y. Nah, di sini ada nilai hormat. Nah, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, terlihat di situ berempatinya terhadap perasaan orang lain, lalu memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, lalu mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Maaf ya Bu. Lalu berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, nah meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di sini tampak seperti datang tepat waktu, tapi di sini sering hadir terlambat kalau tidak tampaknya. Nah, menyapa teman dan guru setiap hari, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tapi tidak tampak seperti yang tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Lalu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Di sini tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Sama juga ketika di sini bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tapi ada juga yang tidak tampak seperti tidak acuh mendengarkan guru dan acuh. Lalu menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Lalu di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka nantinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini lebih kepada memperbaiki kesalahan mereka,
kesalahan anak-anak kita ketika dia berbuat salah, bukan diberikan hukuman, misalnya gara-gara terlambat tiba-tiba suruh keliling lapangan 10 kali, 15 kali. Nah, seperti itu ya, tapi lebih dipanggil, diajak nantinya, ditanyakan dan Tanyakan ya. iya, bagaimana dia ingin menjadikan dirinya lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika anak berbuat salah, bukan malah kita menghakiminya, tapi kita mengajak anak itu untuk belajar, bangkit kembali, memperbaiki dirinya dari kesalahan yang dia buat. Lalu memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi, kedepannya kamu mau seperti apa? Nah, kan guru menawarkan, bukan besok kamu nggak boleh berbuat gini lagi ya. Nah, itu kan merupakan paksaan. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita mengajak siswa ke dalam dirinya, apa yang telah ia lakukan, benar apa salah. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu kebutuhan dasar. Jadi setiap anak itu berbuat kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang tidak didapatkannya atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan, ya. Peraturan mungkin seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kita mengajak kepada lebih tanggung jawab. Lalu peraturan dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Berarti ada peraturan masih ada kata-kata negatif di situ. Negatif ya. Adalah kata-kata positif. Positif. Ya. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan penghargaan? Nah, sebenarnya penghargaan itu malah membuat kita pertama mematikan kreativitas. Nah, ya, ada menurunkan prestasi atau penghargaan juga mengurangi rasa berteman. Nah, seperti misalnya penghargaan untuk meraih penghargaan, seseorang ingin meraih penghargaan, tentu banyak yang merasa berlomba-lomba dengan cara apapun, mereka itu menghalalkan segala cara untuk mematikan kreativitas orang lain dengan cara plagiat segala macam. Nah, seperti itu. Lalu penghargaan ini mengurangi rasa berteman, otomatis dia saling berlomba. Nah, ketika berlomba itu yang tadinya teman akrab bisa jadi berantem, ya kan? Nah, lalu penghargaan juga menurunkan rasa percaya diri siswa. Biasanya itu kita terjadi pada sistem rankingan. Secara tidak langsung ketika kita memberikan sistem rankingan itu, ada siswa yang berada di belakang itu secara tidak langsung bisa jadi bahan bully anak-anak yang lain. Dia nih nggak pinter nih, masa ranking 40 dari 40 siswa diketawain. Bagi kita itu mungkin hal biasa, tapi bagi psikologi anak tersebut, dia merasa bersalah, merasa dirinya tidak berguna. Ya, makanya di negara-negara yang sudah maju, mereka itu tidak cantumkan lagi sistem rankingan. Deskripsi apa yang mereka perlu kembangkan lagi. Ini adalah tindakan guru, ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu guru. Saya juga setelah mempelajari materi ini terlalu banyak
jejak digital dosa-dosa saya kepada siswa-siswa saya yang dahulu. Tapi setelah saya mempelajari, insya Allah perlahan-lahan, yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, ya. Jadi di sini masih ada yang sering nggak ya nulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, nah gitu. Terus ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lalu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Lalu ada di sini mengganti kertas tugas teman yang telah dicor-coret. Lalu di sini ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Di sini ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada nggak kira-kira bedanya hukuman dan konsekuensi di sini Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada. Di mana Bu? Bisa dipaparkan seperti apa bedanya? Kalau konsekuensi ini berarti lebih ke misalnya apa kesalahan atau aturan yang diperbuat, berarti berusaha gimana ya, untuk misalnya kayak yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti istilahnya kan disadarkan dia bahwa oh dia salah nih tadi coret punya temannya gitu kan, berarti dia harus mengganti gitu. Berarti kan ada kesadaran yang diberikan oleh guru ke siswa tersebut gitu, melalui dengan cara dia mengganti kembali kertas temannya tadi yang telah dicoret gitu. Tapi kalau di hukuman ini kan kayaknya lebih ke apa ya, kayak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, istilahnya kan kurang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, maksudnya nggak ada efeknya gitu, nggak ada efek jerahnya ya, ya Bu, antara terlambat dengan lari gitu. Jadi kayaknya kalau hukuman ini lebih ke tujuannya itu apa, maksudnya hasil yang kita berikan itu kita nggak tahu tujuan itu biar apa. Tapi kalau konsekuensi ini berarti biar siswa itu kayak berpikir atau kayak tahu oh itu salah tuh tadi, berarti dia harus seperti ini gitu. Oh gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya atas pemaparannya tadi. Nah, kita lanjut dulu, nanti akan terjawab apa yang kita jawab tadi seperti apa ya. Oke. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lalu hukuman anak membenci kedisiplinan. Lalu konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman itu berupa paksaan, ya. Konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu hukuman di sini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman anak itu merasa marah, merasa bersalah, diperlakukan merasa tidak dihargai dia. Nah, di konsekuensi anak tuh kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, jadi kira-kira hukuman dengan konsekuensi ini tidak jauh beda ya Ibu, Pak. Nah, hukuman ini adalah secara spontan dilakukannya, tidak tertulis dan tidak ada di peraturan, jadi sesuka hati gurunya aja. Misalnya kira-kira ngelihat kan udah 100 kali kamu push up, udah kamu keliling lapangan misalnya 50 kali. Nah, atau seperti apa? Kamu hormat bendera sampai jam pulang. Iya, itu kan merupakan rasa benci atau bahkan sampai ditampar ya siswanya. Nah, itu mengakibatkan rasa trauma
yang kita rasakan hingga kebesar nantinya. Nah, rasa marah, bersalah, bahkan menghasilkan dendam gitu. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah suatu keharusan yang tadinya ada aturan, ini loh konsekuensinya, dia bersifat tertulis konsekuensi itu. Jadi misalnya tidak pakai sepatu seragam pada hari itu, maka konsekuensinya membersihkan WC, atau mengganggu teman, konsekuensinya berdiri di depan kelas. Sebenarnya hampir sama, cuman konsekuensi itu tertulis. Nah, dan mau tidak mau, ketika anak sudah berbuat salah, makanya tadi kehilangan haknya tanpa memberikan, Bu, sebenarnya tadi saya nggak sengaja loh, sebenarnya mungkin tadi saya seperti ini loh, tidak ada rasa membela dirinya, ya karena tadi sudah melakukan kesalahan, ini loh konsekuensinya. Jadi itu tertulis konsekuensi, ya. Nah, di sini tadi ada saya menjelaskan tentang restitusi. Nah, jadi restitusi itu tadi inilah yang sedang dibudayakan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Nah, identitas itu merupakan hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk disiplin, ya, secara tertulis. Nah, merupakan identitas sukses. Tapi konsekuensi dengan restitusi itu berbeda lagi. Nah, kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Lalu ketika hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ketika hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan di sini konsekuensi korban bisa diabaikan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi masalah terpecahkan. Pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan Bapak Ibu ada ya yang kita lihat terjadi pada anak-anak SMP atau SMA, ketika dihukum dia malah melawan gurunya. Nah, ini dia, ketika diberikan hukuman ada juga anak yang tidak takut. Pada konsekuensi memerlukan monitoring atau survei terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, hukuman peraturannya adalah ini, kamu harus seperti ini. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Maka untuk kedisiplinan ini, restitusilah solusi identitas yang sukses. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sebentar untuk melihat video tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebentar ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya,
seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua,
yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem.
Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, tadi kita udah melihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini anak-anak yang bermasalah atau melanggar aturan di sekolah itu pada dasarnya mereka memiliki sebuah tujuan. Tujuannya yaitu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya ada siswa yang ketika jam pelajaran itu mengantuk. Nah, jadi kita tidak harus langsung menghakimi atau seperti apa. Jadi kita mencari tahu dulu bagaimana kebutuhan dasarnya itu, bagian mana yang tidak terpenuhi. Nah, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Jadi Bapak Ibu guru, saya juga di sini sama-sama belajar. Ayo kita berubah, kita mengetahui bagaimana kebutuhan dasar anak-anak kita yang belum terpenuhi dengan cara mengajak berdiskusi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira bagaimana posisi kontrol itu kita lihat dalam video yang akan saya tayangkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah,
akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, kita jeda sebentar ya, karena di tempat saya ini lagi azan. Baru kita lanjutkan kembali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Nah, tadi kira-kira kita berada di mana ya yang selama ini kita jalankan. Nah, posisi yang ideal adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya, seperti video tadi. Nah, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara memperbaiki bagaimana siswa kita, tadinya murid-murid kita ketika melakukan kesalahan dapat menyadari dan memotivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan dan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu menstabilkan, pertama validasi kebutuhan. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu. Misalnya siswa kita melakukan kesalahan, ditanyakan dulu kenapa alasannya melakukan hal itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu di segitiga yang kedua sisi yang kedua menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas tadi, yang seperti kita lihat di videonya Naren tadi, di posisi manajer, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas 6, yaitu di SD Negeri 031 Senayan Kabupaten Lingga, pertama kali adalah saya membuat keyakinan di dalam kelas saya. Ini adalah video bagaimana saya membuat keyakinan di dalam kelas bersama siswa saya. Dalam membuat keyakinan kelas, hal yang pertama sekali saya lakukan adalah mengenalkan atau mensosialisasikan apa itu budaya kelas kepada siswa saya. Mengapa harus ada budaya kelas, dan saya juga meminta mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka yang lahir dari kesadaran diri mereka masing-masing. Kemudian mereka mencatatnya di selembar kertas, dan pendapat-pendapat mereka saya tuliskan di papan tulis. Setelah pendapat siswa semuanya saya tuliskan di papan tulis, maka kami berdiskusi kembali untuk menerapkan poin-poin keyakinan kelas yang akan kami jalankan. Setelah mendapatkan poin-poin dari keyakinan kelas yang akan kami laksanakan, yang kami lakukan selanjutnya adalah meresmikan atau mengikrarkan bahwa itu akan menjadi keyakinan kelas dan budaya positif yang lahir dari kesadaran diri kami masing-masing untuk menjalankannya bersama. Kemudian keyakinan kelas yang telah kami sepakati, kami tuliskan di selembar karton yang nantinya kami tanda-tangani bersama dan ditempelkan di dinding kelas. Iya, itu adalah video bagaimana saya membuat keyakinan kelas. Kemudian saya juga ada melakukan segitiga restitusi pada siswa kelas 6. Jangan macam gitu lah, jangan pakai dorong-dorong. Ada apa ini? Piring, Cika? Ada apa? Kita buka lihat. Ini sama kita bukan ada. Terus, kenapa kok bisa melakukan seperti tadi? Ada yang bisa jelaskan kepada ini? Iya, Bu. Apa yang kalian lakukan tadi itu bagus seperti itu. Ya, kenapa kita tidak
itu ya. Cara seperti itu adalah kalau kalian masih ingat materi yang kita, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama teman dan saling tolong menolong. Yang saya lakukan tadi itu sudah membuat kehidupan kita. Nah, ibu mau nanya kita nih, kita maunya seperti apa? Mengapresiasi usaha kalian untuk memperbaiki diri kalian, semoga kalian menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, itu adalah aksi nyata yang telah saya lakukan dimulai dari kelas saya sendiri. Memang hal-hal yang baru yang saya terima ini tidak langsung bisa saya terapkan begitu saja, minimal di sini saya ingin berbuat terlebih dahulu agar kedepannya budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik seperti apa yang diberikan pemahaman kepada saya. Nah, untuk itu saya akhiri presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Guru bergerak, Indonesia maju.